Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran matematika untuk SMP dan MTS kelas 9. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan kita bahas adalah bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung terdiri dari 3 macam, yaitu ada yang berbentuk tabung, berbentuk kerucut, dan berbentuk bola. Kompetensi dasar untuk bab ini yaitu membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, serta gabungan dari beberapa bangun ruang sisi lengkung. Peta konsep. Peta konsep untuk bab ini bisa kita lihat sama-sama. Yang akan kita pelajari yaitu menentukan jaring-jaring, baik itu tabung, kerucut, maupun bola. Kemudian menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Kemudian menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tabung. Unsur-unsur tabung. Terlihat pada gambar bahwa unsur-unsur tabung terdapat tutup tabung, selimut tabung, dan alas tabung. Serta ada tanda huruf R yang merupakan jari-jari tabung. Artinya jari-jari dari lingkaran alas maupun tutup tabung. Berikutnya, jaring-jaring tabung. Sebuah tabung dengan alas dan tutup serta selimutnya, ketika kita buka, kita gunting, maka akan membentuk jaring-jaring yang terdiri dari 2 buah lingkaran, ya, 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang. 2 buah lingkaran ini merupakan alas dan tutup tabung, dan yang berbentuk persegi panjang adalah selimut tabung. Bentuk lain dari jaring-jaring tabung. Tadi dijelaskan bahwa jaring-jaring tabung itu terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang. Nah, ini ada 3 gambar. Ada yang berwarna kuning, merah, dan hijau. Yang berwarna kuning adalah, sudah jelas ini adalah jaring-jaring tabung. Ada 2 buah lingkaran sebagai alas dan tutup tabung, dan persegi panjang sebagai selimut tabung. Kemudian yang berwarna merah. Apakah ini jaring-jaring tabung? Iya. Kenapa? Karena di sini terlihat ada 2 buah lingkaran sebagai alas dan tutup tabung, dan ada bagian selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Mana persegi panjangnya? Nah, kalian bisa perhatikan dengan seksama. Bentuk ini, kalau kita
potong ya, kemudian kita letakkan di sini, maka akan membentuk persegi panjang. Dari sini sampai sini adalah persegi panjang. Kemudian yang berwarna hijau ini juga sama, yaitu bentuk lain dari jaring-jaring tabung. Kita lihat. Nah, bagian ini, ujung ini, ketika kita gunting, kita potong, kemudian kita tempelkan di sini. Nah, ini juga akan membentuk selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Jadi, untuk membuat jaring-jaring tabung, kalian bisa kreasikan bagaimanapun bentuknya. Yang terpenting terdiri dari 2 buah lingkaran sebagai alas dan tutupnya dan 1 buah selimut tabung. Berikutnya membuat jaring-jaring tabung. Di sini sudah tertulis alat dan bahan yang harus kalian siapkan serta langkah-langkah kegiatan yang harus kalian ikuti. Nah, setelah kalian mengikuti, maka untuk lebih jelasnya kita lihat tahapan-tahapan berikut ini. Nah, ini kita ambil contoh bangun ruang sisi lengkung yang berbentuk tabung. Kita ambil contohnya adalah kaleng susu ya. Nah, kalian ambil kertas HVS, kalian lapisi bagian sisi dari kaleng tersebut sehingga seluruh bagian sisi kaleng susu tersebut terlapisi oleh HVS. Kemudian kalau sudah terlapisi semuanya, kalian potong, kalian gunting HVS tersebut mengikuti pola yang terbentuk setelah kalian melapisi kaleng susu ini. Kemudian ambil HVS lainnya, kalian tiru, kalian gambar bagian atas dan bagian bawah dari kaleng tersebut, bagian alas dan tutupnya. Kalian buat gambar di kertas HVS, kemudian kalian potong sesuai pola yang sudah kalian dapatkan berbentuk lingkaran. Berarti ada 2 lingkaran. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah bagian-bagian tadi kalian gunting, ada 2 lingkaran dan 1 persegi panjang, kalian tempelkan pada karton, kemudian kalian gunting karton tersebut sesuai polanya, maka akan terbentuk seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan jaring-jaring tabung. Ada tutup, ada alas, ada selimut. Setelah kalian berhasil membuat jaring-jaring tabung, kalian hitung keliling tutup atau alasnya. Nah, ini kan alasnya berbentuk lingkaran. Ya. Kalian hitung kelilingnya, kemudian kalian catat. Yang kedua, ukurlah panjang persegi panjang tersebut. Mana? Nah, ini panjang dari persegi panjang. Nah, kalian ukur dengan penggaris, ya. Kemudian kalian catat hasilnya berapa. Setelah kalian mendapatkan keliling dari alasnya berapa dan panjang dari selimut tabungnya berapa, maka kalian bandingkan. Apakah sama keliling alas dengan panjang dari selimut tabung ini? Nah, kalian jelaskan. Berikutnya, luas permukaan tabung.
Untuk menghitung luas permukaan tabung, artinya kita harus menghitung semua bagian-bagian tabung. Menghitung luas semua bagian-bagian tabung. Bagian-bagian tabung ini tadi sudah dijelaskan, ada tutup tabung, ada alas tabung, dan ada selimut tabung. Nah, kalian hitung nih luasnya masing-masing. Nah, berarti ada 2 lingkaran. Maka kita hitung luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Maka ini pun sama pi r kuadrat. Dan untuk selimutnya berbentuk persegi panjang. Maka kita dapatkan 2 kali luas alas. Kenapa 2 kali luas alas? Karena alas dan tutup tabung ini adalah sama. Maka kita anggap satu alas ya. Jadi ada 2 alasnya. Sama alasnya sama dengan tutupnya. 2 kali luas alas. Kemudian luas selimut tabung kita tambahkan. Maka kita dapatkan alasnya berbentuk lingkaran, maka 2 kali luas lingkaran. Dan selimut tabungnya berbentuk persegi panjang, maka kita hitung luas persegi panjang. Sehingga didapatkan luas lingkaran adalah pi r kuadrat, maka 2 kali pi r kuadrat. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kemudian 2 kali pi r kuadrat ditambah dengan P atau panjang dari selimutnya adalah 2 pi r. Nah, 2 pi r ini dari mana? Dari percobaan yang sebelumnya kalian kerjakan di rumah, yaitu menghitung keliling lingkaran dan mengukur panjang dari selimut tabung. Maka didapatkan bahwa keliling lingkaran dari alas ini akan sama dengan panjang dari selimut tabung. Sehingga panjangnya adalah 2 pi r, L-nya atau lebarnya adalah tinggi dari tabung tersebut, adalah T. Sehingga diperoleh luas permukaan tabung adalah 2 kali pi kali r dikali r tambah T. Menghitung luas permukaan tabung. Sebuah tabung memiliki jari-jari 10 cm dan tinggi 20 cm. Tentukan luas permukaan tabung. Ini caranya sangat mudah. Yang diketahui jari-jari 10 cm, tingginya 20 cm. Yang ditanyakan luas permukaan tabung berapa. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. 2 pi r dikali r tambah T. 2 kali pi-nya kita pakai yang 3,14, kemudian r-nya adalah 10, r-nya 10, dan T-nya 20. Sehingga didapatkan luas permukaan tabungnya adalah 1884 cm persegi. Menghitung luas permukaan tabung yang berikutnya. Sebuah pabrik akan memproduksi 10.000 batang paralon yang panjangnya per batang 4 meter dan diameternya 14 cm. Paralon tersebut terbuat dari PVC. Berapakah luas seluruh paralon yang diproduksi? Kita baca soalnya dengan seksama. Diketahui diameternya adalah 14 cm ya, nih. Maka kita dapatkan jari-jarinya adalah setengahnya, sama dengan 7. Kemudian panjang paralon adalah per batangnya 4 meter. 4 meter ini sama dengan tinggi dari tabungnya. Nah, ketika kita konversi ke dalam satuan cm, maka hasilnya adalah 400 cm.
Kemudian banyak paralonnya adalah 10.000. Yang ditanyakan adalah luas seluruh paralon. Kita amati bahwa paralon itu punya tutup atau alas enggak? Tidak punya ya? Ya, paralon itu tidak punya alas dan tidak punya tutup. Artinya, sama saja dengan tabung tanpa alas, tanpa tutup. Artinya apa? Hanya selimutnya saja, hanya selimut tabungnya saja. Maka luas satu paralon sama dengan luas selimut tabung. Luas selimut tabungnya adalah 2 pi RT. Ini luas selimut tabung 2 kali pi kali R kali T. Kita pakai nilai pi-nya adalah 22/7. Kenapa? Karena di sini R-nya adalah 7 atau kelipatan 7, sehingga biar mudah kita pakai yang 22/7. Karena bisa kita bagi. 7 bagi 7 1 ya. Nah, kemudian 22 juga bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya jadinya 11. Kemudian 7 bagi 7-nya 1 dan dikali 400. Sehingga hasilnya adalah 4.400 cm persegi. Ini adalah luas untuk satu paralon. Sedangkan yang diproduksi adalah 10.000. Nah, maka tinggal kita kalikan 10.000. Sehingga dapat 44 juta cm persegi. Jika diminta dalam bentuk satuan adalah meter persegi, tinggal kita bagi saja ya, sehingga menjadi 4.400 meter persegi untuk luas seluruh paralon. Volume tabung. Untuk menghitung volume tabung, yaitu luas alas dikali tinggi tabung. Nah ya, luas alas dikali tinggi tabung. Luas alasnya yaitu sama dengan luas lingkaran dikali dengan tinggi tabung. Sehingga luas lingkaran adalah pi R kuadrat, tinggi tabungnya adalah T. Maka didapatkan volume tabung adalah pi R kuadrat T. Pi dikali R kuadrat dikali T. Pi bernilai 22/7 atau 3,14. D adalah diameter lingkaran. R adalah jari-jari lingkaran. R ini kita bisa dapatkan adalah dengan membagi 2 diameter atau diameter dibagi 2. Atau untuk menghitung diameter tinggal kita kalikan 2 jari-jarinya, atau diameter sama dengan 2 kali R. Kemudian T adalah tinggi tabung. Menghitung volume tabung. Sebuah tabung memiliki jari-jari 10 cm dan tinggi 20 cm. Tentukan volume tabung. Kita lihat soalnya, diketahui jari-jarinya 10 cm, tingginya 20 cm. Yang ditanyakan volume tabung. Nah, berapa ini volume tabungnya? Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya, yaitu pi R kuadrat T. Pi-nya kita ambil atau kita pakai yang 3,14, R-nya 10, R-nya 10, T-nya 20. Kenapa R-nya 2? Karena di sini pangkat 2, berarti 2 kali ya R-nya dikalikan. Maka didapatkan volume
tabungnya adalah 6.280 cm3. Ingat ya, untuk satuan volume atau isi itu belakangnya adalah kubik, bukan persegi atau pangkat 3 ya, cm pangkat 3, kemudian meter kubik itu pangkatnya 3 ya. Menghitung volume tabung yang berikutnya. Drum minyak terisi setengah bagian. Jika diameter drum 200 cm dan tinggi drum 1 meter, berapakah liter minyak yang terisi di dalam drum? Kita lihat diameternya 200 cm, maka didapatkan jari-jarinya 100. Kemudian tingginya 1 meter. Kita buat dikonversi ke cm menjadi 100 cm. Nah, tinggal kita hitung. Nah, misalnya kan kalian bisa ilustrasikan ini tabung. Nah, kemudian setengah dari bagian tabung ini terisi minyak. Maka untuk menghitung berapa liter minyak yang terdapat di dalam tabung, kita harus menghitung keseluruhan volume tabung terlebih dahulu. Keseluruhan volume tabungnya adalah PR kuadrat T 3,14 kali 100 kali 100 kali 100. Nah, ini adalah jari-jari, sedangkan yang ini adalah tinggi. Maka didapatkan 3.140.000 cm3. Karena dimintanya dalam bentuk liter, maka kita ubah ke dalam bentuk liter. Didapatkan 3.140 liter. Dan yang ditanya berapa liter minyak yang terisi di dalam drum. Karena yang terisi hanya setengah bagian, maka untuk menghitungnya yaitu kita kalikan dengan setengah dari keseluruhan volume tabung. Setengah kali 3.140 liter, sehingga didapatkan 1.570 liter. Nah, ini adalah minyak yang terdapat di dalam tabung. Berikutnya membuat replika tabung dari karton. Di sini sudah ditulis alat dan bahannya serta langkah-langkahnya. Kalian coba kerjakan di rumah. Kemudian untuk memudahkan kalian, di sini ada tahapan-tahapan untuk kalian lihat terlebih dahulu. Nah, ini kalian buat di atas karton ya. Kalian buat lingkaran dengan diameternya 14 cm. Kemudian ada selimut tabung dan tingginya adalah 20 cm. Kemudian ada yang tanda panah, yang ini ya. Nah, ini panjang dari selimut tabungnya kan belum diketahui. Nah, kalian cari dulu. Carinya bagaimana? Carinya yaitu sama dengan keliling lingkaran. Berarti kalian menghitung keliling lingkaran dari alas maupun tutup tabung. Maka akan terbentuk seperti ini. Kemudian kalian lipat bagian tutupnya ke bawah dan bagian alasnya ke atas, serta selimutnya dilipat melingkar ke samping sehingga akan membentuk seperti ini. Ya, akan membentuk tabung dengan tutup dan alasnya dan selimutnya. Oke, kalian bisa kerjakan di rumah. Sekian pembelajaran kali ini. Kalian catat di buku catatan masing-masing, kalian kerjakan, kalian praktekkan di rumah. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kesehatan. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.